Mundurnya Firly Bahuri dari KPK setelah masuk dalam proses persidangan etik Dewan Pengawas KPK, saat ini proses hukum atas kasus pemerasan yang dihadapi Firly tengah berjalan. Mundur dari jabatan merupakan langkah logis agar tidak mempengaruhi proses hukum. Tapi berhubung di saat bersamaan juga ada proses sidang pelanggaran etik, banyak orang yang menyebut langkah Firly itu untuk mengamankan diri. Karena sebelumnya Lili Pintauli juga dalam situasi yang sama. Saat ini ketika sidang etik mau dijalankan, Lili langsung mengundurkan diri dari KPK dan sidang etik dibatalkan. Lili menghadapi dugaan menerima akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP 2022 di Mandalika dari salah satu badan usaha milik negara. Sekarang, hal yang sama juga dilakukan oleh Firly. Karena itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menyebut Firly itu pengecut. Dia berharap Dewas KPK tetap melanjutkan sidang etik untuk mengetahui pelanggaran Firly dengan jelas. Menurut Boyamin, hal itu merupakan panggilan bagi keadilan dan transparansi. Bahwa individu yang memiliki tanggung jawab besar di lembaga penegak hukum tidak boleh terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung. Kritik terhadap tindakan Firly Bahuri bukanlah hal baru. Sejak awal ada ketidakpuasan yang diungkapkan terhadap sikap dan responnya terkait pemeriksaan di Bareskrim yang dinilai tidak proporsional sebagai seorang pemimpin KPK. Sikap seperti ini, menurut Boyamin, tidaklah sesuai dengan harapan publik terhadap seorang pemimpin lembaga yang seharusnya tegas dan berani. Senada dengan Boyamin, Dewas KPK juga tidak berniat menghentikan proses sidang pelanggaran etik yang sedang berjalan atas Firly. Proses sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Firly akan berlanjut hingga keputusan final terbit. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Firly Bahuri terkait pertemuan dengan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo tetap dilanjutkan. Saat ini, Dewas KPK belum menerima keputusan Presiden soal pengunduran diri Firly. Majelis Sidang Etik akan memutuskan jika Kepres sudah terbit. Keputusan Firly untuk mundur dari jabatan Ketua KPK perlu dihargai sebagai langkah yang bertanggung jawab. Namun, hal ini tidak boleh menghalangi penegakan aturan dan keadilan dalam proses hukum yang tengah berlangsung. Keterbukaan informasi dan transparansi dalam menangani kasus seperti ini sangatlah penting agar masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga penegak hukum. Penegasan Dewan Pengawas KPK bahwa proses sidang dugaan pelanggaran etik akan tetap dilanjutkan hingga ada keputusan resmi dari Presiden menunjukkan kemandirian lembaga dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak hanya mengikuti langkah pengunduran diri Firly, tetapi juga tetap fokus pada penegakan hukum yang berkeadilan. Melihat ada beberapa bukti permulaan yang memberatkan, bisa jadi Firly bakal masuk bui. Apalagi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly tidak hanya sekali. Dulu, Dewas KPK juga sudah memberikan teguran atas dugaan penerimaan gratifikasi. Tapi semuanya tentu ada di tangan hakim ketika palu dijatuhkan nanti. KPK telah berulang kali menghadapi masa suram. Beberapa komisionernya diduga melakukan pelanggaran etik, bahkan ada yang dinyatakan melanggar hukum. Ini membuat masyarakat prihatin. Kalau lembaga pemberantasan korupsi terlibat dalam indikasi suap dan gratifikasi, lalu bagaimana masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia ini? Semoga saja KPK segera berbenah. Kesalahan beberapa oknum di masa lalu itu harus dijadikan pengingat agar mereka bisa bekerja dengan penuh integritas dan kejujuran.